Mengapa orang susah keluar atau lepas dari masalah? Nah, salah satu penyebab utama mengapa orang susah keluar dari masalah atau lepas dari masalah adalah karena orang salah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi jika kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka pasti hal itu akan menjadi masalah di waktu yang kemudian. Misalkan kawan-kawan, jika kita memiliki sepeda, kemudian sepeda itu tempatnya ya di garasi, tapi ditaruhnya di dapur, pasti jadi masalah. Tunggu aja, cepat atau lambat jadi masalah. Bisa jadi pertengkaran, orang mau masak terganggu dan sebagainya. Atau kita punya sepeda baru beli, kita taruh di pinggir jalan. Tunggu aja, nggak usah pakai lama. Nggak sampai 24 jam, hilang itu sepeda. Ya. Mengapa? Karena tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, begitu juga teman-teman. Hari ini banyak orang memiliki masalah keuangan. Uang itu tempatnya harusnya di dompet. Kalau bukan di dompet, kalau banyak uangnya naruhnya di bank. Nah, hari ini banyak orang membuat uang jadi masalah. Mengapa? Karena uang setiap hari ditaruhnya di pikiran. Uang ditaruh di pikiran, bahkan sampai turun masuk ke dalam hati. Maka jadi masalah besar, bahkan jadi penyakit, bisa jadi kanker. Sahabat-sahabatku, di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya muncul atau timbullah kehidupan. Sekali lagi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita sehari-hari, yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita lakukan, itu tidak tiba-tiba. Tetapi sebelum kita melakukan sesuatu, pasti sesuatu itu yang akan kita lakukan sudah ada lebih dulu di pikiran atau hati kita. Jadi ada dulu di dalam pikiran dan di dalam hati, baru kemudian kita melakukan. Tidak mungkin orang tiba-tiba ujuk-ujuk kerja cari uang jika tidak ada pikiran atau tidak ada dalam hatinya dulu bahwa ia ingin memiliki uang. Tidak mungkin tiba-tiba seorang penjahat mencuri, merampok, memperkosa, korupsi dan sebagainya jika sebelumnya tidak ada benih-benih itu di dalam pikiran dan dalam hatinya. Nah, itu sebabnya Amsal mengatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya terpancar kehidupan. Nah, artinya kita harus menempatkan sesuatu dalam hati kita dan pikiran kita dengan sangat waspada, dengan ekstra hati-hati. Kalau salah menempatkan sesuatu dalam hati kita atau dalam pikiran kita, maka bisa jadi masalah. Uang yang harusnya tidak dimasukkan di pikiran, tidak dimasukkan di hati, malah dimasukkan di pikiran. Apalagi dimasukkan ke hati, jadilah sakit pikiran, sakit hati, stres. Lebih lanjut, fisiknya digerogoti, jadi penyakit-penyakit fisik, kanker, stroke, jantung, dan sebagainya. Nah, kita kembali ke hal yang kita bicarakan di awal tadi. Begitupun ketika kita memiliki sebuah masalah. Masalah biasanya muncul karena akibat salah menempatkan sesuatu. Ketika kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, pasti masalah terjadi.
terjadi. Ini pasti, ini hukum kepastian. Ya. Contohnya itu tadi, saya beri contoh. Anda baru punya sepeda baru, entah diberi orang, entah dikasih, entah beli sendiri. Kemudian sepeda baru itu taruh di dapur, di sebelah, di depannya kompor tempat masak. Jadi masalah. Atau taruh di jalan, di pinggir jalan besar. Tunggu aja 2, 3 jam, 5 jam, pasti hilang itu barang. Jadi masalah. Karena salah penempatan. Nah, begitupun hal-hal dalam kehidupan kita. Contohnya itu tadi, uang. Uang itu tempatnya di dompet. Kalau banyak di bank. Ya. Jangan ditaruh di pikiran. Pasti jadi masalah. Wong pikiran itu tempatnya harusnya apa? Yang boleh dimasukkan di dalam hati dan pikiran kita apa? Firman-firman Allah. Firman-firman Allah. Maka dikatakan di Alkitab, tubuh kita ini adalah bait Allah. Rumah bagi Allah, bagi firman-firman Allah. Di pikiran dan di hati kita. Yang lainnya jangan. Jangan tempatkan yang lainnya selain firman-firman Allah di dalam hati dan pikiran kita. Jangan. Mobil, taruh di garasi. Kalau dipinjam orang, pinjamkan saja. Motor, taruh di tempatnya juga. Jangan taruh di pikiran, jangan taruh di hati. Jadi masalah. Nah, begitupun teman-teman dengan agama. Mengapa hari ini agama banyak justru menjadi masalah? Itu tidak. Agama kacau. Jadi sesuatu yang harusnya membuat orang jadi tentram, jadi damai, jadi tidak agama. Jadi tidak itu tidak ya. Agama itu kacau ya. Agama artinya tidak kacau. Nah, agama harusnya membuat orang jadi tidak agama. Tapi hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku beragama, tapi banyak kena masalah agama. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah orang menempatkan agama tidak pada tempatnya. Agama itu harusnya ditempatkan di dalam hati. Tapi salah kaprah. Agama menjadi sebuah identitas diri, menjadi sebuah kebanggaan. Nah, akhirnya tempatnya dia berada di ego. Maka ketika agama yang harusnya di hati kemudian dia ditempatkan di ego, maka muncullah istilah penistaan agama, penghinaan agama. Kamu melecehkan agama saya, kamu menghina agama saya. Agama saya harus dibela. Saya akan membuat laskar pembela agama. Semua hal ini harusnya tidak terjadi ketika agama ditempatkan pada tempatnya yang benar, yaitu di hati. Tapi ketika agama ditempatkan di ego, apa yang terjadi? Jadi begini teman sahabat-sahabatku. Bagian dari diri manusia yang bisa sakit kepala itu adalah kepala. Yang bisa sakit perut. Nggak bisa kepala, aduh sakit perutku. Nggak bisa. Yang bisa sakit pinggang hanya pinggang. Sekali lagi ya. Bagian dari diri manusia yang bisa sakit perut. Yang bisa sakit gigi, daerah sekitar gigi dan mulut. Yang bisa sakit kepala, bukan jempol kaki, ya kepala. Nah, demikian juga, apa bagian dari diri manusia yang bisa merasa terhina, ternista, terlecehkan apa? Tidak pernah dengkul kita berkata, aduh dengkulku dihina, aduh perutku terhina, nggak pernah. Bagian dari diri manusia yang bisa sakit perut adalah perut, yang bisa sakit pinggang adalah pinggang. Yang bisa merasa terhina, merasa dilecehkan, yang merasa direndahkan, itu hanyalah ego manusia. Jadi hanya manusia-manusia yang egonya sangat besar lah yang bisa merasa terhina, ternista, direndahkan harga dirinya, tidak dihormati orang, terlecehkan, dan sebagainya.
Nah, apa hubungannya dengan agama? Ketika agama ditaruhnya di dalam hati, maka tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang bisa dihina dan dilecehkan oleh siapapun. Tidak ada. Sekali lagi, ketika agama itu ditempatkan pada tempatnya, yaitu di dalam hati setiap penganutnya, maka tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang bisa dihina, dilecehkan, merasa ternodai. Ya. Masa ada agama pernah dengar si agama datang misalkan, aku terhina, aku ternoda. Kan tidak ada. Tidak pernah agama apapun agama. Tiba-tiba si agama itu datang. Aku dihina, aku dinoda. Tidak pernah. Yang merasa terhina dan ternoda siapa? Egonya manusia yang mengaku-ngaku beragama. Agama itu sendiri tidak bisa terhina. Tidak bisa ada agama yang bisa dihina dan dinodai atau terlecehkan oleh manusia. Nggak ada. Yang ada adalah egonya manusia yang mengaku beragama. Ya teman-temanku. Sekali lagi. Ketika agama itu bisa katanya menurut orang dinodai, dihina, dilecehkan, itu sudah pasti agama pada saat itu sedang ditempatkan di tempat yang salah. Ketika agama ditempatkan di tempat yang bukan pada tempatnya, maka jadilah masalah. Sehingga si agama itu bisa dihina orang, dinodai orang, merasa terlecehkan, terhina, teraniaya. Sehingga perlu ada laskar pembela agama. Maka ketika agama perlu pembela-pembela itu, agama itu pada saat itu sedang ditempatkan di tempat yang tidak pada tempatnya. Jika agama ditempatkan di tempat yang sesungguhnya, yaitu di dalam hati manusia, menjadi hubungan pribadi antara seorang manusia dengan Sang Maha Penciptanya, maka tidak akan ada namanya tiba-tiba agamaku dihina, agamaku dinodai. Gak bisa. Ketika saya bisa berkata bahwa agama saya dihina orang, agama saya dilecehkan orang, itu artinya saya sedang menempatkan agama bukan pada tempatnya. Saya sedang menempatkan agama pada tempat yang salah, yaitu pada ego. Sesuatu kalau sudah ditempatkan pada ego, maka yang muncul adalah perlu pengakuan, perlu harga diri, perlu nama baik, perlu dihormati orang, perlu diakui orang. Itu semua produk dari ego. Nah, maka jangan tempatkan agama pada ego. Tempatkanlah pada tempatnya, yaitu hati. Baik sahabat-sahabat, pembicaraan-pembicaraan seperti ini kita akan lanjutkan di dalam waktu-waktu yang berikutnya. Terima kasih. Shalom.